Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 3118 garing IPK PPA garing KP.05.01 garing 2022 tentang kenaikan jabatan akademik dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat edaran Badan Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 nomor 11027 garing LL 9 garing PT garing 2020 tanggal 30 Desember 2020 memutuskan menetapkan 1. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 nama Dr. Sakin Sabara MSDMT NIDER garing nomor registrasi pendidik 0924057502 garing 12100213388 tempat tanggal lahir jumlah minggu 24 Mei 1970 pendidikan S3 golongan UMTP penata tingkat 1 3D 1 Januari 2019 jabatan garing lembaga kredit garing TMP lektor kepala garing 49 garing 1 Juli 2013 unit kerja lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 9 pada Universitas Muslim dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu teknik kimia dengan angka kredit sebesar 881,1. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan, tembusan laksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Rektor Universitas Muslim Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Chapter tanggal fatality-rate-nya rendah gitu. Iya. Resiko kematian. Selanjutnya, cuma perkenankan saya membacakan kurikulum kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sakin Sabara STMJ IPS Asia Tenggara. Kalau DPRD Profesor Sakin Sabara lahir di Ujung Lampung Bone 24 Mei 1975, 47 tahun yang lalu. Adalah anak ke-11 dari 11 bersaudara. Anak dari pasangan almarhum Aiful Haji Lawat Ahmad bin Ramadan dan almarhumah Haji Cinta. Saat ini sebagai dosen tetap biasa Bapak Umi pada program studi teknik kimia Fakultas Teknologi Industri 7 dengan jabatan besar golongan 4A. Bidang kepakaran adalah teknologi proses dan sumber daya air dan saat ini mengambil mata kuliah pada program studi S1 dan S2 teknik kimia dan pada program profesi insinyur FTI. Jenjang pendidikan formal mengenyam pendidikan dasar menengah dan atas Kecamatan Lampung Riaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yaitu di SDN Universitas 3 garing 77 Ujung Lampung, SMP Negeri Ujung Lampung, dan SMA PGRI Lampung Riaja, Kabupaten Bone. Pada tahun 1993 melanjutkan pendidikan di jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia dan pada saat itu aktif pada berbagai lembaga kemahasiswaan. Sejak tahun 2000 mengabdikan diri sebagai dosen dan selanjutnya pada tahun 2002 Profesor Insinyur Sakin Sabara melanjutkan studi S2 Teknik Kimia di Institut Teknologi 10 Komoditas Surabaya, lulus tahun 2004. Selanjutnya studi S3 pada program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya Malang, masuk pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018. Dan terakhir pada program profesi insinyur di Fakultas Teknologi Industri UNI Makassar pada tahun 2017. Keluarga Profesor Dr. Insinyur Sakin Sabara
berlistrikan Ibu Insinyur Haji Nama Sari Hanafi STM IPM dengan 2 putra dan 1 putri, yaitu Muhammad Emir Yasin Husi Lawata, mahasiswa Asia Pacific University of Malaysia, Dipa Sugini Lawata, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unhas, Muhammad Puja Pallawa Lawata, siswa SDT of Datul Ummah. Pengalaman jabatan, dosen tetap lulusan Teknik Kimia IPUNI 2000 sampai sekarang. Koordinator SPMU TPSDP Bantuan EDB pada program studi Teknik Kimia IPUNI 2005 sampai 2007. Kepala Laboratorium Pengantar Teknik Kimia IPUNI 2005 sampai 2010. Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Ilmu Komputer UNI Makassar pada tahun 2010 sampai 2011. Konsultan teknik pada perusahaan daya lain Menlu PDAM Kota Makassar 2011 sampai 2015. Asisten Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni UNI Makassar 2011 sampai 2015. Dekan Fakultas Teknologi Industri Makassar 2014 sampai 2020. Pencapaian telah melakukan berbagai kolaborasi penelitian dan berhasil menerbitkan 16 karya tulis ilmiah pada jurnal Redes Scopus, lebih dari 30 karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal singkat. Saat ini memiliki Scopus Index 5 dan Google Scholar Index 7. Terdapat 3 karya hak kekayaan intelektual berbahan cipta. Telah memaparkan dengan baik sebagai pemakaran narasumber maupun keynote speaker pada 7 event internasional dan 50 event nasional dan regional, serta telah diundang melakukan orasi ilmiah pada kuliah umum pada 6 perguruan tinggi di Indonesia. Dengan semua rekam jejak digital berbagai kegiatan tersebut tercatat pada website pribadi yaitu www.pakdosen.com dengan prinsip kolaborasi serta krisis sharing and caring telah menyatukan 5 karya tercatat 3 judul sebagai penerima hibah pengabdian masyarakat sejak tahun 2009 sampai saat ini. Telah melakukan berbagai karya dan kegiatan di lokasi bencana kemanusiaan yang menjadikannya dikenal sebagai dekan di medan bencana di media cetak dan media elektronik. Di antaranya sejak 2004 menjadi tim relawan untuk bencana tsunami, tahun 2018 memimpin penggalangan bantuan kemanusiaan untuk bencana Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Tahun 2018 juga memimpin tim relawan untuk bencana dasar, yaitu gempa, tsunami, likuifaksi dan banjir bandang di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah. Tahun 2019 sebagai tim relawan untuk bencana banjir bandang melanda berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara. Awal tahun 2020 sampai 2021 memimpin tim relawan dan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Kabupaten Utara, Sulawesi Selatan dan korban bencana gempa di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat, serta memimpin tim relawan dalam bantuan kemanusiaan dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Makassar dan berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan karir, Profesor Insinyur Sakir Sabara telah memperoleh berbagai penghargaan, yaitu 1 penghargaan internasional, yaitu penghargaan Honorary Member dari dia profesor air karena banyak menangani bencana banjir dan 10 penghargaan regional dan nasional. Saat ini berperan sebagai Direktur Lembaga Akuntansi Mandiri dalam Teknik untuk Profesi CEO dan anggota tim penetapan akademik dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sultan Batak. Pengalaman organisasi aktif sebagai Ketua Komite Hukum dan Akuntansi PI Pusat, Wakil Ketua Bidang Sertifikasi Insinyur Profesional pada Perguruan Kimia PI Pusat, anggota Komite Internasional dan Hubungan Masyarakat, Badan Tetap Accreditation Board for Engineering Education dan Lembaga Akuntansi Mandiri dalam Teknik PI Pusat, Sekretaris Departemen Mitigasi dan Penanggulangan Bencana PI Pusat, konsultan komunikasi pada Humas Polda Sulsel, Pembina PASKI, Persatuan Artis Seni Komedi Indonesia Sulawesi Selatan, Sekretaris Pengurus Daerah Keluarga Besar Putra Putri Polri Sulawesi Selatan, Pengurus Korps Alumni HMI Sulawesi Selatan dan berbagai organisasi sosial lainnya. Dan terakhir, Profesor Sakir Sabara aktif pada platform di YouTube dan media sosial lainnya termasuk Instagram dengan 34.800 follower.
Demikian kurikulum kita singkat saya bacakan. Mohon maaf atas segala kata dan kalimat. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Saiful Sabara, HW STMT IPM Asanen, untuk membacakan pidatonya dengan waktu kurang dari 20 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 Sultan Batara, Bapak Dr. Andes Andi Lukman, MSc. Ketua Pembina Yayasan Wakaf Bumi merangkap Ketua Dewan Guru Besar, Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli SMSc beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar. Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Bumi, Bapak Profesor Dr. Haji Salim Manomi SMSc. Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Bumi, Bapak Dr. Honoris Causa HM Mukhtar Nurjaya SMSc beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Wakaf Bumi. Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia merangkap Ketua Senat Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moning MSc beserta seluruh anggota Senat Universitas Muslim Indonesia. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, Ibunda Profesor Dr. Indah Susilawati dan Profesor Waridin beserta seluruh rombongan, baik yang dari Palu, Surabaya maupun Malang. Saya juga ingin menyapa senior-senior saya pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia beserta pengurus wilayah baik dari Sulawesi Tengah, pengurus cabang Makassar dan teman-teman pengurus PI lainnya. Yang saya banggakan, saudara seperjuangan saya, anggota DPR RI Pusat dari Komisi 11, kandidat Dr. Insinyur Haji Kamrul Samad ST MSc IPM Engineering. Saya juga ingin menghormati Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Topang Pawal SHMH. Terima kasih. Saya juga ingin menghormati Bapak Bupati Konawe Utara, saudara saya kebanggaan alumni FTUI. Beliau adalah alumni FTUI, Bapak Dr. Insinyur Haji Rusami ST MSc IPU Asian Engineering. Bapak yang mewakili Kapolda, Bapak Kombes Wardodi Rahmawan SKM MH, Direktur Narkoba Polda Sulsel. Terima kasih Pak, di tengah kesibukan Hari Bayangkara, Bapak bisa menghadiri acara kami. Saya juga ingin menghormati Ketua DPRD Kabupaten Bone yang baru tiba dari Jakarta langsung ke lokasi ini. Ada juga kakanda saya, Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajudi, Wali Kota Makassar 2004-2014. Ada juga saudara saya, Bapak Peter Kosa, Ketua Perhimpunan Tionghoa Indonesia Sulawesi Selatan, dan saudara seperjuangan saya, Insinyur Sele KS Danle, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Insinyur Fajriati, Wakil Ketua Komisi D Provinsi Sulawesi Selatan, beserta kakanda saya, Letnan Kolonel Infanteri Insinyur Amran Wahid ST MM IPM.
dan yang mewakili wali Dimensioner. Bupati Maros, Insinyur Mutasin, Kepala Dinas PU Kota Maros yang juga alumni FTI. Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, saya mohon maaf. Sebelumnya saya memohon izin, mengingat waktu yang tersedia yang sangat terbatas, maka saya tidak membacakan secara utuh naskah pidato pengukuhan ini, dan semoga naskah dalam bentuk digital sudah sampai kepada seluruh hadirin dan undangan yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sepatutnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat usia, kematangan serta kesehatan fisik dan mental, kemampuan berpikir, energi dan rezeki yang halal, sehingga hari ini kita dipertemukan pada sidang terbuka Senat Universitas Muslim Indonesia dalam rangka pengukuhan jabatan guru besar. Sebagai Muslim, salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW atas risalah Islam yang universal, yang diterima dan diwariskan turun-temurun sebagai ajaran rahmat, ajaran kasih dan sayang yang ditujukan kepada seluruh ciptaan yang mendiami galaksi dan sistem tata surya kita. Dewan Guru Besar, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya wajib bersyukur hari ini saya dikukuhkan sebagai guru besar pertama spesial Robust Decision Making dalam bidang teknik kimia di Universitas Muslim Indonesia. Peristiwa ini bentuk penghargaan dan nikmat pencapaian, sekaligus ujian bagi saya selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan nikmat ini saya menjadi hamba yang syakir atau malah menjadi hamba yang kufur nikmat? Dalam pidato pengukuhan ini, izinkan saya menyampaikan proposisi dari ruang pikir saya tentang air dan kita. Bagaimana kita menyikapi ancaman kelangkaan pasokan air dunia akibat perubahan iklim global. Menarik dikaji bersama, sebab banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dari air yang selalu ada di kehidupan kita. Bahkan tubuh kita pun mengandung 53 hingga 70% air. Air juga ada filosofinya. Air secara kimiawi dikenal sebagai molekul polar kasat mata dengan kandungan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Keduanya saling mengikat sangat kuat sehingga berdaya kohesi yang sangat lentur. Lenturnya air simbol kelincahan atau respon cepat. Sifat cairnya mencairkan keberuan, kelarutannya melarutkan kekakuan, namun tidak larut dalam kepedihan. Air sejatinya cair, tetapi dapat berubah wujud menjadi zat yang berbeda. Jika dipanaskan akan menguap, jika dibekukan akan mengeras seperti karam. Meski demikian, perubahan wujud bukan simbol kemunafikan, melainkan tunduk pada sunnatullah. Semulia-mulianya air, setinggi-tingginya manfaat air bagi kehidupan semesta, dan sekuat-kuatnya ancaman air terhadap kehidupan di bumi, zatnya tetap saja selalu mencari tempat yang rendah. Itulah asalnya air, sekaligus bentuk kepatuhan air terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada air, mari kita berdoa. Dewan Guru Besar, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, baik yang menyimak melalui YouTube maupun melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya mari kita cermati beberapa fakta dan keunikan air. Air makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat unik. Jumlah air di planet ini masih sama selama kurang lebih 2 miliar tahun. Dengan daur hidrologi, saya berasumsi bahwa air yang kita minum hari ini boleh jadi berisi molekul air yang pernah diminum oleh Nabi Adam alaihissalam. Dalam 1 abad, 1 molekul air dapat menghabiskan waktu 98 tahun di laut lepas, 20 bulan beku dalam bentuk salju, kurang lebih 2 minggu di danau dan di sungai, dan kurang dari seminggu di atmosfer. Air juga satu-satunya zat yang ditemukan secara natural dalam 3 bentuk sekaligus, yaitu cair, gas, dan padat. Dari seluruh air di bumi, sekitar 80% air permukaan, 20% air tanah ataupun uap air di atmosfer, hanya 2,5% air tawar, dan lebih dari 90% pasokan air tawar dunia itu berada di Antartika. Volume air bumi kurang dari 344 juta kilometer kubik, 315 juta kilometer kubik air laut, 15 juta kilometer kubik air tanah dalam aquifer, 11,4 juta kilometer kubik beku di kutub, 53.000 kilometer kubik melewati danau dan sungai,
4.000 km kubik berupa kelembaban atmosfer dan 3.400 km kubik terkunci dalam tubuh makhluk hidup. Sederetan fakta tentang air semakin meyakinkan kita bahwa kadarullah air tidak akan pernah habis di muka bumi ini. Profesor Dr. Ahmad Fuad yang juga mengungkap keunikan molekul air, hidrogen yang merupakan zat yang dapat menyala dengan cepat, sementara oksigen zat yang membantunya menyala, tetapi keduanya juga menjadi unsur pembentuk air. Dengan ikatan H2O, dua inti atom hidrogen dan satu inti atom oksigen, justru menjadi zat yang memadamkan api. Dengan demikian, molekul pada satu sisi menjadi pemadam api, namun di sisi lain justru menjadi pemicu terjadinya api. Pencintaan air akan mengingatkan kita bahwa kehadiran air di muka bumi ini bukan semata memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih dari itu, air menjadi satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sains ada hukum yang mengatakan bahwa ketika dua zat cair berbeda kadar konsentrasi dan kekentalannya dicampur dan saling bertemu, maka akan terjadi peristiwa difusi atau saling melarutkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan melalui Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53 yang diterjemahkan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir secara berdampingan, yang satu tawar dan segar, sementara yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding, batas yang menyebabkan kedua air tersebut tidak membau satu sama lain. Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy MSc memberi pemahaman bahwa ayat tersebut menunjukkan nikmat Allah kepada hamba-hambanya, berupa tidak bercampurnya air asin yang menepis atau mengalir dari lautan ke bebatuan dekat pantai, dengan air tawar yang menepis atau mengalir ke laut dari daratan. Beliau menjelaskan bahwa keduanya sekedar bertemu, air tawar menggenang di atas air asin, seolah-olah di antara keduanya terdapat pemisah atau barier yang menghalangi pencampuran keduanya. Hijran mahjuran diterjemahkan sebagai pembatas yang tersembunyi yang tidak dapat terlihat oleh mata. Tidak berhenti di titik ini, beliau menjelaskan terdapat hukum konstan yang mengatur hubungan tersebut untuk kepentingan manusia yang tinggal di sekitarnya yang sangat bergantung pada air tawar, sementara air asin dibutuhkan oleh makhluk hidup yang mendiami lautan. Demikian segelintir fakta dan uniknya air. Dewan Guru Besar hadirin hadirat yang saya muliakan, selanjutnya bagaimana kita menyikapi perubahan iklim global yang berdampak pada ancaman kelangkaan air bersih. Ketika melakukan riset robust decision making tentang sumber daya air yang mengantar saya menyelesaikan pendidikan doktorat, saat itulah saya merasa semakin kecil dan tidak tahu apa-apa. Hari ini pun dalam pengukuhan jabatan guru besar, saya tidak lebih guru besar dan tidak lebih dari capaian pangkat akademik. Saya harus kembali merenung dan tafakur bahwa ini tidak ada artinya jika saya menjadi guru yang hanya besar pada gelar teori SDM, sumber daya air, teknik kimia, namun melupakan sisi kemanusiaan yang setiap detiknya dalam ancaman kelangkaan air bersih. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan tahun 2030, 8 tahun ke depan, hampir setengah populasi manusia yang ada di bumi ini akan kekurangan jatah air bersih. Bahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sumber yang sama memprediksi tahun 2025, 2 tahun lagi, akan ada kurang lebih 1,5 miliar manusia mendiami negara yang mengalami kelangkaan air absolut, dan 2/3 populasi dunia berada dalam bayang-bayang kekurangan air. Hal ini yang membutuhkan kepakaran dengan kajian ilmiah lebih dalam dari berbagai perspektif atau proximity. Karena kelangkaan air bersih menjadi salah satu kekhawatiran terbesar abad 21. Sebaliknya, Ibu Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati belum membicarakan kekhawatirannya soal kelangkaan air seperti yang disuarakan oleh OECD. Menkeu justru mengkhawatirkan luapan air yang akan tumpah ke daratan. Indrawati menyatakan bahwa setelah pandemi COVID-19 ada ancaman nyata dalam bentuk perubahan iklim yang menghantui Indonesia saat umurnya mencapai 100 tahun merdeka pada tahun 2045 mendatang, atau rentang waktu 2030 sampai 2050. Ancaman perubahan iklim global dapat menyebabkan banjir besar akibat kenaikan permukaan air laut dan ancaman kebakaran hutan karena kenaikan suhu bumi yang menjadi kondisi lebih panas berdasarkan laporan
dampak climate change di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dengan demikian, ancaman dampak perubahan iklim global yang berkaitan dengan wajah air berada pada dua sisi yang saling bertolak belakang. OECD mengkhawatirkan kelangkaan pasokan air bersih bagi manusia, sementara IPCC yang disuarakan oleh Ibu Menteri justru mengkhawatirkan kehadiran air yang eksesif menutupi daratan dunia manusia dan makhluk lainnya sebagai dampak perubahan iklim global. Keduanya itu jelas ancaman nyata yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian ilmiah. Kita belum sampai ke tahun-tahun dalam timeline global climate change, tetapi Indonesia telah merasakan realitas ancaman tersebut dari berbagai peristiwa yang terjadi sebelum pandemi COVID-19. Kita telah menamatkan cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam yang berkaitan dengan banjir besar. Kita tentu masih ingat dengan jelas peristiwa tsunami Aceh tahun 2004. Kita juga belum lupa dengan peristiwa dahsyat gempa bumi, tsunami, likuifaksi dan tanah longsor di Pasigala, Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah 28 September 2018 lalu, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan dan perekonomian selanjutnya. Pada titik itu, memang sangat terasa bagaimana air yang diberi kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memporak-porandakan satu wilayah daratan. Namun setelahnya air kembali menjadi barang yang sangat langka dan sangat berharga, setidaknya di wilayah itu. Begitu sulitnya menemukan air bersih untuk sekedar membasahi kerongkongan ketika itu. Ada seorang miliarder yang mendatangi posko relawan di Palu menggunakan mobil mewah hanya berniat membeli segelas air. Berapapun harga yang diberikan saat itu di kota Palu, sekalipun dia memiliki uang miliaran, tetapi uangnya tidak berguna, tidak ada nilainya dibanding segelas air yang membasahi kerongkongan. Pada akhirnya peristiwa air bah dan kelangkaan air bersih menyadarkan bahwa kita tidak boleh lagi bermain-main dengan sosok makhluk yang bernama air. Dampak perubahan iklim global berupa banjir dan kekeringan memang sudah terlihat di wilayah Indonesia. Sama halnya di kota-kota lain di Indonesia, banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau menjadi masalah tahunan di kota Makassar. Wilayah banjir di kota Makassar tahun 2015 sudah mencapai 2.761 hektar pada 6 kecamatan. Ketika banjir melanda kota, dampak bahaya yang langsung dialami warga sangat sulit dihindari. Efek domino pun sangat beragam, dimulai dari kelimpahan air kotor, diiringi dengan kelangkaan air bersih, hingga laporan penurunan kualitas air tanah dan penyakit endemik. Masalah ini terjadi berulang-ulang, namun solusi permasalahan yang diimplementasikan oleh para pihak yang berkewenangan umumnya berjangka pendek. Saya teringat Quran surah Al-Fatir ayat 9 yang menjadi landasan teologis sekaligus sebagai rujukan dalam kajian ini. Dalam terjemahannya, dan Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke negeri yang mati, lalu kami hidupkan tanah yang mati dengan hujan itu. Demikian kebangkitan itu. Pesan teologis yang dimaksud banyak diingkari oleh hambanya. Pada ayat lain juga telah dijelaskan terperinci terkait sifat dasar manusia, sebagaimana Quran surah Ar-Rum ayat 41 dalam terjemahannya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia, agar mereka merasakan sebahagian akibat dari perbuatan mereka sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Bahwa segala bentuk kerusakan yang terjadi di dunia akibat aktivitas manusia, sehingga manusia yang patut melakukan perbaikan dan pelestarian terhadap lingkungannya, karena kelebihan nilai akal dan nafsu membangun peradaban, dalam hal ini berpikir dan berkarya yang dianugerahkan kepadanya. Dewan Guru Besar, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, bagi rekan ilmuwan dan cendekia muslim, mari kembali ke Al-Quran menemukan solusi antisipasi ancaman dampak perubahan iklim global. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah selemah-lemahnya, kita telah diberi satu kitab rujukan saya yang hingga detik ini dan sampai hari akhir tidak akan mampu disaingi oleh manusia tercerdas sekalipun. Jauh sebelum teknologinya hadir di bumi dan jauh sebelum saya meneliti tentang sumber daya air dengan pendekatan robust necessity, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenalkan air di dalam Al-Quran dengan leksen, al-ma' dan berbagai leksen lainnya yang menyiratkan air seperti kata an-nahar, sungai, al-bahru, laut, al-ayun, sumber mata air, al-sihar, alam, al-matar, air hujan, dan semacamnya. Penyebutan kata al-ma' dalam bentuk ma'rifat sebanyak 21 kali dan dalam bentuk nakirah sebanyak 41 kali.
sehingga total jumlahnya mencapai 62 kali penyebutan. Hal inilah yang menggerakkan hati saya untuk mengkaji sumber daya air berdasarkan rujukan saya sebagai bentuk keyakinan bahwa Islam memandang alam dan seluruh isinya sebagai suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya bertasbih dan bersujud kepadanya. Perubahan iklim global yang dampaknya mengancam kehidupan di bumi tidak terjadi begitu saja. Keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan perlahan dirusak oleh mereka yang rakus dan kehilangan jati dirinya. Keteraturan dan keseimbangan alam yang seharusnya dijaga oleh manusia sebagai halifatul ardi tidak lagi diindahkan. Pemanasan global praktis tidak terhindarkan yang selanjutnya membesar pada perubahan iklim global. Ketidakpedulian manusia terhadap keseimbangan alam telah dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 44 yang diterjemahkan, jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, maka mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertinggi-tinggi. Ayat tersebut dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir tentang kebebalan manusia yang ingkar terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama RI, ayat tersebut menerangkan keingkaran dan sikap kaum musyrik yang melampaui batas. Jika mereka melihat dengan mata kepala sendiri gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit ke bumi, mereka akan memandang remeh dan berkata jika itu hanya awan yang bertumpuk-tumpuk sehingga membentuk butir-butir hujan yang tidak membahayakan. Dengan kata lain, hal itu bakal menjadi bukti keengganan manusia merubah perilaku yang berkaitan dengan sifat rakus dan melampaui batas. Kerusakan ekosistem yang selanjutnya menggiring ke perubahan iklim global dengan dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan juga telah dinaskan secara tersirat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 71 yang diterjemahkan, dan andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, pasti rusaklah langit dan bumi ini berikut semua orang yang berada di dalamnya. Ayat tersebut pada dasarnya mengingatkan manusia bahwa jika keseimbangan ekosistem alam menjadi penyangga kehidupan di alam semesta difungsikan Allah Subhanahu wa taala untuk membendung pemanasan global yang menggiring ke arah perubahan iklim global, lalu manusia dengan nafsunya mengintervensi, maka yakinlah bahwa pemanasan global dengan semua dampaknya pasti sulit dibendung. Jika tidak segera dihentikan, peristiwa Nabi Nuh alaihissalam atau yang lebih dahsyat boleh jadi akan berulang dalam sejarah umat manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia yang ditakdirkan masuk dalam golongan cendekiawan dan diberi tugas sebagai al-intibar, al-islam, pencegahan sedini mungkin harus bisa dilakukan. Jika pencegahan dinyatakan terlambat, maka tak ada jalan lain selain mencari solusi keilmuan yang tetap menyandarkan dan berserah diri kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2018 bersama beberapa kolega dalam dan luar negeri, saya mengembangkan penelitian dengan tajuk integrasi ekonomi hijau dalam pendekatan robust decision making dalam pengelolaan sumber daya air di Kota Makassar. Karya itu terpublikasi pada International Journal of Technology, Terindes Scopus V2 dan Sustainability Journal MDP Terindes Scopus V1. Riset tersebut melingkupi manajemen pemanfaatan sumber daya air dengan pendekatan pengambilan keputusan yang robust atau tangguh dan pengelolaan air menggunakan biofilter. Penelitian melibatkan institusi penyedia dan penjaga sumber daya air, yaitu Kehutanan dan Lingkungan Hidup, infrastruktur, dinas pekerjaan umum dan pemukiman, penyedia dan distributor air bersih, perusahaan daerah air minum, yang membangun kesadaran warga sebagai pengguna air secara terintegrasi dan berkelanjutan. Keterlibatan PDAM sebagai perusahaan penyedia dan penjaga sumber daya air menggerakkan kemampuan analitikal saya dalam merumuskan permasalahan mendasar dan krusial terkait pengelolaan sumber daya air bersih di Kota Makassar, yaitu satu, terbatasnya pasokan air baku karena rusaknya daerah hulu dan pencemaran. Kedua, regulasi yang kurang mendukung. Ketiga, utang jangka panjang. Keempat, beban tarif tenaga listrik untuk menjalankan produksi dan distribusi air. Sebagai insinyur teknik kimia, temuan paling mendasar dari rangkaian penelitian tersebut adalah adanya penurunan mutu air baku sekaligus penurunan kualitas konsumsi. Selain penurunan kualitas dalam beberapa dekade terakhir, terjadi penurunan kuantitas sumber daya air. Pemicunya berasal dari berkurangnya daerah
di 3 wilayah sekeliling kota, yaitu Kabupaten Goa, Takalar, dan Maros. Dari penelitian tersebut ditemukan fenomena berlanjut terhadap berkurangnya pasokan air bersih dari 2 sumber utama air bersih di Kota Makassar, yaitu Sungai Jeneberan Goa dan Sungai Dekopancing Maros. Kedua sungai berasal dari wilayah pemerintahan daerah yang berbeda dan menimbulkan permasalahan tersendiri. Pengelolaan sumber daya air ini tentu saja berpotensi menimbulkan konflik administrasi, peraturan, dan kebijakan. Ide penelitian kembali muncul ketika saya turun lapangan dan mengabdi dalam pengabdian masyarakat ketika terjadi bencana di wilayah Indonesia, khususnya Sulawesi. Pada saat terjadi bencana gempa bumi, tanah longsor hingga banjir, beberapa wilayah pedesaan terisolasi, sangat sulit dijangkau khususnya dalam penyaluran bantuan. Namun permasalahan utama yang pertama kali dirasakan oleh para pengungsi adalah ketersediaan air bersih. Karena itu, saya berpikir bagaimana cara mendapatkan air bersih yang tersedia di wilayah bencana, sedangkan pasca bencana air mengalami kontaminasi akibat kebutuhan dan lain sebagainya. Dalam permasalahan tersebut, saya berpikir membuat sesuatu yang dapat digunakan untuk mendapatkan air bersih. Dan salah satu yang muncul pada saat itu adalah membuat alat bantu portable yang dapat menyaring air kotor menjadi air bersih dengan kualitas layak minum. Mengintegrasikan sumber daya pengelolaan distribusi, kebijakan dan kelestarian air baku inilah yang menjadi konsep penelitian berbasis SDM. Konsep integrasi green economy yang kami rekomendasikan dalam pengelolaan sumber daya air digunakan untuk menyeimbangkan antara pengelolaan sumber daya air dengan peran manusia sebagai pengelola itu sendiri. Sekali lagi, mari berguru pada air dan berpegang teguh pada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa air juga makhluk yang patuh terhadap perintahnya, serta senantiasa bertasbih mengagungkan asmanya. Kepada air yang mengalir dari hulu ke muara, sungai hingga berkumpul kembali ke laut lepas, kutitipkan asa kehidupan kami umat manusia dan seluruh makhluk yang tak lepas ketergantungannya kepadamu. Mari kita saling menjaga. Dewan Guru Besar, hadirin yang saya muliakan, Pabiai yang layak aku dimadu kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Ungkapan syukur dan terima kasih atas segala nikmat dan berkah yang telah berlimpah. Kepadamu ya Allah tiada arti hamba, tiada daya hamba sebagai makhluk kecil yang tiada apa-apa. Rasa syukur atas segala rezeki yang Kau titipkan kepadaku, atas segala ilmu yang diamanahkan kepadaku, dan atas segala pencapaian yang Engkau limpahkan kepadaku. Tiadalah arti profesor atau semua gelar yang ada di belakang namaku jikalau tak ada ridho darimu. Dengan segala kerendahan, mari jadikanlah hamba makhluk yang senantiasa bersyukur kepadamu. Tatkala kesempatan hadir untuk membanggakan nama institusi di hadapan anak bangsa seantero negeri, kami tidak pernah menunda-menundakannya. Ketika banyak rintangan yang hadir, kami tidak pernah merasa lelah menjalaninya. Ketika banyak ragu dan cibiran disematkan, kami yakinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengirimkan orang-orang baik untuk berkolaborasi membuktikan ikhtiar. Apresiasi dan terima kasih. Saya pun sangat memahami bahwa saya tidak akan sampai ke puncak profesi sebagai guru besar tanpa campur tangan orang-orang yang selalu mengulurkan tangan, memberikan dukungan semangat dan kemampuan mencapainya. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan ungkapan terima kasih tulus menandai kesyukuran saya yang tentunya paling utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena iradahnya juga sehingga saya tak putus semangat dan tak putus asa menapak jalan melewati tebing terjal menuju puncak pengabdian. Ruhullah senantiasa menerangi benak dan pikiran saya untuk tidak lelah mencari, menggali dan menemukan jawaban pada ilmu yang saya tekuni. Selanjutnya saya ingin menitipkan doa khususnya keselamatan dan ampunan kepada kedua orang tua saya yang telah meninggalkan saya, orang tua tercinta saya di alam kuburnya yang telah mendidik saya dengan keteladanan sepanjang usianya. Bapak ayahanda almarhum Aibtu Haji Mata Rahmat bin Ramadan dan mamaku ibunda almarhum Hajah Khadijah binti Talib. Pesan-pesan dan wasiat beliau berdua akan selalu saya abadikan dalam perjalanan hidupku. Sebagai orang Bugis, ajak mu'ayun roh, ajak roh mencintai tangan petani. Nasabah itu mulai pada cengli, risas pak pomompo, rijallo pomoakegau. Aling narakombe, para ulagai terbakit omeme, tercaw naga, tersewa situlai. Jangan serakah dalam
senantiasa bersinar dalam hati manusia. Doa yang sama untuk ayahanda mertua saya, almarhum H.M. Hanafi bin Sahara Gerrate, dan yang tercinta dan saya sayangi ibunda mertua saya, Haja Habibah. Terima kasih yang tak terhingga kepada istriku tercinta yang super sabar, Insinyur Haji Purnamasari STM MTIP, atas segala pengorbanannya dan kesetiaannya mendampingi dengan senyum dan dalam suka dan duka. Tanpanya saya bukan siapa-siapa. Demikian juga kepada anak-anakku penyegar dan penghias mataku, Muhammad Emir Yasin Silawata, yang sedang melanjutkan pendidikan di Asia Pasifik University Malaysia, Dipa Suci Ninawa Lawata, yang juga sedang tekun-tekunnya menjalani perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan si bungsu Muhammad Puja Parlawa Lawata, yang masih belajar memahami karakter manusia di SD Islam Terpadu Windatul Rumah Makassar. Teruslah berjuang dan teruslah belajar hidup dalam fakultas kehidupan yang penuh rintangan dan tantangan. Terima kasih juga kepada 10 orang kakak-kakak saya beserta keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Kakanda AKBP Purnawirawan Dr. Andes Haji Abu Bakar SHM beserta nyonya. Kakanda almarhum Haji AKBP Haji Sayyid Harith Estos besar dan dihadiri oleh istri. Kakanda saya AKBP Purnawirawan Haji Marsuki dan Haja Rosmianti. Kakanda almarhum Haji Andi Said. Kakanda saya almarhum Suhatini. Kakanda saya Kompol Burhanuddin Hawe beserta nyonya. Mungkin Bosker. Dr. Andes Haji Takdir Hawe beserta nyonya. Muliharan SC beserta nyonya dan kakanda Kompol Surono beserta nyonya. Juga kepada ipar-ipar saya sekeluarga, Patahai Burhan beserta Sri Malawati Hanafi, Suhaib ST beserta Sri Hanafi, Nur Alam Hanafi beserta Hebat Aswad dan Hebat. Terima kasih kepada saudara-saudara. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kepada bapak angkat saya yang bersuku Tiongkok, Ayahanda Julius Susan dan Ibunda Meliani Chan. Orang tua angkat saya dan bersuku Tiongkok beserta putri-putrinya yang secara tulus menyemangati dan menurunkan tangan memberikan petua dan bantuan tanpa pamrih serta tidak pernah memuliakan saya. Kepada Ayahanda Komjen Purnawirawan Dr. Honoris Causa Haji Saprudin MSc yang ikut dalam suruh mantan Wakapolri dan Menteri PAN RB, sosok yang tidak pernah tahu kalau saya mengidolakannya sekaligus role model dalam keseharian saya, terutama bakti anak kepada orang tuanya. Terima kasih Ayahanda Jenderal atas ketulusan dan jasa-jasanya yang selalu hadir mendukung saya dalam setiap aktivitas kemanusiaan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membalasnya. Kepada Profesor Insinyur Nizam MSCD PhD Biochemical Engineering yang saat ini berada di Prancis, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bersama-sama membangun dan berjejaring di Forum Dekan Teknik Indonesia dalam kapasitas saya sebagai Wakil Sekjen saat mendampingi beliau sebagai ketua. Kepada kakanda Dr. Insinyur Haji Dirgahayu Mantara MTIP UASM Engineering, terima kasih kakanda. Rupanya kakanda lebih mengenali diri saya. Jika bukan karena kakanda yang memaksa saya menjadi dosen tahun 2000 lalu, maka peristiwa hari ini tentu tidak akan terjadi. Boleh jadi waktu itu kakanda kompakan dengan almarhum Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Basalama yang juga meminta saya mengabdi sebagai dosen di UNU sekaligus menikahkan saya dengan istri tercinta. Hadirin yang saya hormati, agar semangat dan nilai-nilai juang yang ditanamkan dalam mendirikan, membangun dan mengembangkan UI senantiasa dijaga dan terjaga seiring perkembangan zaman. Saya memohon kepada seluruh hadirin, lebih khusus lagi kepada seluruh keluarga besar UNU untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Basalama dan kepada seluruh pendiri UNI yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ibunda Dr. Haja Rastina Kalla SMSc yang selalu melihat saya sebagai anak sampai hari ini dengan pesan yang selalu terngiang, Kir, jangan kinakal, kamu akan dipanggil dengan gelar profesor dan itu amanah yang berat melekat di mata. Jadi ki contoh, jangan ki lupa diri, jangan ki lupa keluarga, jaga selalu kehormatan diri. Hal yang sama juga saya haturkan
saya melihat keteladanan dan keberhasilan seorang guru besar menjaga dua nasab tokoh besar Sulawesi Selatan, yaitu Kiai Haji Muhammad Ramli dan Haji Kalam. Tak kurang kecintaan dan terima kasih saya kepada ayahanda Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Mokhtar Nurjaya karena tempaannya bersama Ibunda Profesor Dr. Haji Masrurah Ema, Haji Masrurah Mokhtar Ema. Anak-anak Kalta hari ini akhirnya sampai ke titik pengabdian akademik tertinggi di mata kedua orang tua kita ini. Di mata kedua orang tua kita ini, alhamdulillah, saya akan selalu terlihat muda. Sebab memang secara psikologis orang tua kita akan selalu mengkhawatirkan anak-anaknya dan tidak akan pernah melihat sosok anaknya dalam figur dewasa. Saya bahagia sebagai anak yang selalu dipedulikan dan tetaplah seperti itu ayahanda dan ibundanya. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Basri Monding SMSC, baik selaku rektor maupun sebagai ketua senat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuannya telah meneruskan usulan kenaikan jabatan akademik dan telah menyetujui dan menetapkan jadwal rapat senat terbuka untuk upacara penerimaan guru besar hari ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Andi Lukman MSc, Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 Sultan Batara beserta seluruh staf Dewan Etik LLDikti serta anggota Senat UMI, anggota Senat ET dan tim penilai angka kredit jabatan fungsional UMI yang telah melakukan penilaian persetujuan pengusulan kenaikan jabatan fungsional saya menjadi guru besar. Serta terima kasih kepada tim penilai kelayakan pengukuhan guru besar UMI sehingga saya bisa berdiri di sini membacakan pidato pengukuhan. Yang tidak mungkin saya lupakan perannya sekaligus terima kasih tulus kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Jasrudin karena paksaan beliau yang melarang saya menginjakkan kaki di LLDikti apabila tidak membawa berkas usulan guru besar yang akhirnya membentuk motivasi saya untuk menyegerakan kelengkapan berkas usulan untuk saya bawa ke LLDikti. Peristiwa itu terjadi 27 Oktober 2020 ketika saya ke LLDikti menerima SK Menteri Guru Besar pertama FT atas nama Profesor Dr. Insinyur Andi Adani. Rasa terima kasih yang dalam dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kuaturkan kepada Ibunda Profesor Dr. Anda Indah Susilowati MSc PhD dan Profesor ayahanda Profesor Dr. Wahidin MSc PhD, Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip, serta aci saya Profesor Dr. Insinyur Han Aili Magister Engineering, Guru Besar Fakultas Teknik Sipil Undip, untuk ketelatenan serta kritiknya yang luar biasa, tidak henti-hentinya menyemangati saya untuk terus berjuang, menguatkan mental saya untuk mencapai titik pengabdian tertinggi dalam jabatan akademik pendidik di perguruan tinggi. Terima kasih Bunda Ayanda yang sudah hadir pada kesempatan ini. Tak lupa juga penghargaan yang tinggi kepada pembimbing S1 saya, ayahanda Insinyur Abdul Hayat Kasih MS dan almarhumah Insinyur Irmawati Sari, pembimbing S2 saya yang saat ini berada di Sulu, ayahanda Profesor Dr. Insinyur Mahfud DEA, Guru Besar Teknik Kimia ITS Surabaya, promotor dan kopromotor S3 saya, ayahanda Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS, Profesor Amin Sergale Solo PhD, Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, dan Dr. Insinyur Andi Tamsil MS, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia, yang selalu membimbing dan menunjukkan jalan dalam penyelesaian program S2, S1, S2, dan S3 saya. Terima kasih yang sama juga kepada kakanda Dr. Evita Nursanti SH MSc, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra Putri Polri dan anggota DPR di Komisi 6 PDI Perjuangan, dan kakanda Dr. Insinyur Ilham Arif Sirajuddin MM, Wali Kota Makassar 2004-2014 sekaligus Ketua KPPP Polri Sulawesi Selatan, dan Ibu Haja Alia Mustika Ilham, anggota DPR di Komisi 10 dari fraksi Demokrat. Terima kasih atas segala dukungan dan doa tulusnya dan semangatnya selama ini. Terima kasih untuk persaudaraan yang tidak bersekat kepada saudara Andi Nur Tamsil SAG, General Manager Content Tribune Network Wilayah Timur Indonesia, dan istrinya yang hadir, Nurleli Basir, Magister Education Tesol Internasional, beserta seluruh kru Tribun Timur, juga kepada teman-teman insan pers, media cetak elektronik, serta pengurus Gabungan Admin Sulawesi Selatan, AMSINDO, Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia,
pasti Persatuan Artis Indonesia Selatan atas dukungan dan bantuannya selama ini. Terima kasih kepada saudaraku, Insinyur Seleka Isdana ST, Ketua Komisi DPRD Sulsel dari fraksi Demokrat, Dr. Kandidat Insinyur Haji Kampu Saman ST MSI IPM Nasional Engineering, anggota DPR RI Komisi 11, fraksi Gerindra, Supriyansa Esa, anggota DPR RI Komisi 3 fraksi Golkar, dan Dr. Insinyur Luksamin ST MSI IPM Nasional Engineering, Bupati Konawe Utara. Mereka semua ini adalah saudara seperjuangan dan sependeritaan saya sejak kuliah, serta penjaga idealisme saya sampai hari ini. Serta saudara-saudara seperjuangan kami yang lain, alumni unit penerbitan dan penulisan mahasiswa, dan alumni himpunan mahasiswa Islam yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dan ketulusan saudara-saudara semua. Terima kasih yang tak terhingga juga saya haturkan kepada kolega saya yang masih berada di Jepang, Insinyur Rofiqul Umam Bisti, yang selalu setia mendampingi dan berkolaborasi dalam berbagai penelitian. Ketika berdiri di panggung ini, terima kasih kepada keluarga Cinuku, persahabatan yang tidak lekang oleh waktu telah berjalan kurang lebih 30 tahun. Saudaraku Misbahuddin Haji Rahman Said Maluran, Insinyur Rahman Arman Muiz, Sultan Makkawaro, Hasanuddin Hasan Kakakku Haji Hasanuddin Suhaib beserta keluarga masing-masing. Akhirnya, secara khusus saya akan selalu mengenang jasa-jasa semua guru-guru saya di sekolah sejak kecil sampai hari ini. Mohon maaf saya mendahului itu bukan di sana aku simpan di ujung situ kan aku orang itu. Live itu. Kepada seluruh mahasiswa dan relawan bantuan kemanusiaan dan kepada seluruh saudara-saudara saya, wakil dekan maupun seluruh kapolres Sekprodi yang membersamai saya dalam 2 periode menjadi dekan, terima kasih atas semua doa tulus dan dukungannya selama ini. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga atas doa-doa terbaik dan orang tua Dewan Guru Besar, keluarga, saudara kerabat, sahabat, handetolan untuk kami sekeluarga. Meleki tapada melek, tapada meminanga, tesiaguan, reso patong mangini nama lomo naletei pamase dewata. Pasoku iresomu, usanre ritotomu, kutaja mi pamase. Mari menjalin hubungan baik agar semua yang dicita-citakan dapat menjadi kenyataan. Hanya dengan kerja keras serta ketekunan yang akan mendapatkan rahmat ilahi. Demikian secuil gagasan dari saya Syakir Sabara. Semoga memberi manfaat bagi kita. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata dan kalimat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Syakir Sabara HW STMT IPM ASEAN Engineering dipersilakan mengambil tempat. Kepada Ketua Dewan Guru Besar dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan Guru Besar dan kepada Rektor Universitas Muslim Indonesia disilakan mengambil tempat. Penyerahan SK Jabatan Guru Besar dan penyematan kaum sebagai Guru Besar kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Syakir Sabara HW STMT IPM ASEAN Engineering oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia didampingi Ketua Dewan Guru Besar, dalam ini diwakili oleh Sekretaris Dewan Guru Besar. Dapat minta uang yang luar biasa. Ya. Suruh minum balik. Itu dia. Sudah dikasih ya, balik selesai. Salim. Dilanjutkan penandatanganan berita acara penerimaan jabatan Guru Besar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Syakir Sabara HW STMT IPM ASEAN Engineering disaksikan Ketua Dewan Guru Besar dalam hal ini Sekretaris
Dewan Guru Besar dan Rektor Universitas Muslim Indonesia. Jadi sakit sejak dia melakukan kerja-kerja relawan, dia berkontemplasi. Sehingga dia dia berkontemplasi. Luar biasa. Saya ketemu tadi di luar. Oh ya, cocok boleh lah dia. Kalau kita tidak ada cita-cita, cita-cita pun tidak. Saya juga sama kamu, jadi dokter, ya jadi profesor. Dilanjutkan penyerahan berita acara penerimaan anggota Senat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sakyar Sabara HW, STMT IPM ASEAN Engineering dari Rektor UNI kepada Ketua Dewan Guru Besar dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan Guru Besar. Ada suaranya sakit di pemilihan rektor karena anggota senat. Oh iya, kalau pemilihan rektor. Anggota senat. Selalu juga kita komisi A ini. Dia komisi A sekarang. Rolling kemana? Bisa ke nggak ngerti. Bukan enggak aja, bukan pelit, namanya uangnya. Bukan dia pelit karena bukan uangnya terbagi. Dia pergi tanah suci 1 bulan izin dari 20 dia menunggu dari 29. Tidak. Kapan dia pergi? Berangkat. Besok dia terbang Berangkat kemarin dia 23 Juli sampai 5 Iya. 10 hari 8 Maret sebenarnya boleh bisa 10 hari dengan perjalanan dia ngambil pokoknya di tempat itu memang kelas-kelas ketosis susah. Sambutan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Muslim Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan Guru Besar. Mestinya langsung dikasih dulu di depan yang nggak pesanan. biar tahu nanti apa masih Tidak otomatis disiapkan kursi depan anggota senat. mungkin ada tuh protokoler Salah bisa. itu kan baru kali ini dia Bismillahirrahmanirrahim. di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. karena sudah ngatur di protokolernya mungkin nanti ada waktu Oh, ingat waktu kita pernah hadir waktu pembukaannya Pak Jafar Hafsah. Langsung dulu di depan. Saya sampaikan Keliru. permohonan maaf dari Ketua Besar Profesor Dr. Haji Nusronti udah besar gitu jadi bupati deh beserta hadir bergabung hari ini berhubungan dengan kegiatan yang Sultra. Oh, berapa periode nih Kak? periode kedua. Periode kedua ini saya membacakan Kalau bicara kalau bisa bicara insinyur dia stambul 1, saya stambul 2. Oh gitu. Kalau bicara insinyur pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. terus Haji stambul 1, saya stambul Sakyar 2. Sabara. Bayangkan waktu mau wisuda, saya Assalamualaikum terbang tengah malam karena sakit kan. Tidak boleh, kau harus hadir wisuda. saya enggak ikut wisuda Terbang tengah malam. baru baru saya enggak ikut ke wisuda Sama Jenal deh. sama Dr. Pak Ian sama Pak Ilham Habibie. MM, Ilham Habibie yang juga tidak hadir terhormat virtual Ketua Pengurus Yayasan Wakaf itu lupa saya Bapak sakit Prof sakit Dr. mana Bondan lupa itu Esposa Muhtar Mujaya SE MSI, yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Profesor Dr. Syahrul Maloni SE MSI, yang terhormat Rektor Universitas Muslim Indonesia Profesor Dr. Haji Basri Modin SE MSI,
dan para wakil rektor, yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, yang terhormat para dekan fakultas dan ketua lembaga dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia, Kapan pemilihan nikah? hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di gedung auditorium Al-Jibra guna mengikuti pidato pembukaan Guru Besar Tetap Universitas Muslim Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, HW, SD, MT, IPM, ASEAN, bidang Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri. Hal ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Universitas Muslim Indonesia karena telah bertambah lagi dosen Universitas Muslim Indonesia yang mencapai jabatan akademik tertinggi bagi seorang dosen. Dan perlu kami permaklumkan bahwa pidato pembukaan Guru Besar Universitas Muslim Indonesia adalah merupakan tradisi akademik dan menjadi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Guru Besar dan sekaligus menjadi persyaratan untuk menjadi anggota Senat Universitas Muslim Indonesia. Oleh karenanya, kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, HW, SD, MT, IPM, ASEAN, selamat bergabung menjadi anggota Dewan Guru Besar Universitas Muslim Indonesia dan insya Allah sekaligus menjadi anggota Senat Universitas Muslim Indonesia. Semoga dapat mengamalkan ilmunya bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemarin mulai di komisi A, Bapak. Itu tadi Pak Sakir masih sebut kita wakil ke komisi D. Ini bosnya pindah. Sambutan Rektor Universitas Muslim Indonesia. Periode lalu kan saya di komisi A waktu dibahas juga Pak. Pergi di gubernur. Itu yang harus kita sampaikan itu di rapat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang kami hormati para pelayan di wilayah 9, Bapak Dr. N. Andi Komisi, yang saya hormati Komjen Pol Dr. Haji Sakir Komisi sebagai Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin, dan juga mantan Kapolri dan juga mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 2018. Saya tegur masa dulu kan DPRD langsung ke komisi, tidak lewat TV. Saya tegur merasa senior, saya tegur. Yang saya hormati anggota DPRD RI dan DPRD Sulsel, ada beberapa yang hadir, ada Dr. Kamal Samad, ada Insinyur Saleh Khalid, ada juga Insinyur Haja Badianti. Yang saya hormati KPU Sulsel, yang saya hormati pengurus Yayasan Masa Kuni. Ini ketua alumni tahu mana kali Pak Rektor bilang aja. Anggota DPR. Kak. Nah, ketua Pak Rektor kalau datang itu. Para anggota Senat Universitas Muslim Indonesia, pimpinan perguruan tinggi baik di Kementerian Nusantara yang semua hadir dalam program besar ini. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Profesor Dr. Anda Indah Suslawati MSc PhD,
Yang saya hormati para guru besar Universitas Indonesia, baik yang hadir secara luring maupun yang daring. Yang saya hormati Sri Pagikatur Mahmud Maman Perkasa, ini Sultan Delhi yang 14 Kesultanan Delhi Sumatera Utara. Itu kan masih September. Yang saya hormati Bapak Perhimpunan Indonesia Tiongkok dan para undangan, khususnya kepada Bapak Profesor Dr. bersama seluruh yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dapat hadir pada kesempatan besar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sani Sabara MHW IPM SDM sebagai anggota senat guru besar dalam bidang ilmu dan kimia Fakultas Teknik dan Industri Universitas Muslim Indonesia yang dilaksanakan secara semi offline. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yang terbaik. Amin. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sani Sabara adalah profesor yang ke-7 di guru besar yang ketiga di Fakultas Teknik dan Industri. Sampai dengan upacara penerimaan kali ini, guru besar yang aktif berjumlah 49 orang. Hari ini merupakan momentum yang patut disyukuri karena di pertengahan tahun 2022 ini Umi bertambah satu lagi seorang profesor yang benar-benar expert dalam bidangnya. Saya selaku pribadi dan institusi mengucapkan selamat semoga dengan penerimaan jabatan guru besar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara MHW SDMT IPM akan semakin meningkatkan peran dan fungsi UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. UMI sebagai bagian dari masyarakat turut memegang peranan dalam keberlangsungan peradaban bangsa. UMI tidak sekedar berfungsi mencetak sarjana, magister maupun doktor, melainkan juga seorang guru besar. Hanya kampus yang mampu mencetak seorang guru besar yang notabene bukan disebut sebagai dosen besar, karena seorang guru besar pada hakikatnya adalah seorang guru, seorang pendidik, sekaligus seorang peneliti yang hasil penelitiannya ditunggu oleh masyarakat luas sebagai bagian dari wujud pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menjadi seorang guru besar bukan akhir dari pencapaian karir seorang dosen, tapi justru menjadikan gelar ini sebagai spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru guna melahirkan karya-karya yang berlian dan bermanfaat bagi khalayak umum. Para bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kita semua memahami bahwa pencapaian guru besar oleh seorang dosen yang diputuskan melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia merupakan penghargaan yang sangat prestisius yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tidak semua orang, khususnya dosen yang mampu meraih dan menyandang gelar guru besar atau profesor. Tentu saja motivasi seorang dosen dalam meraih gelar tertinggi ini bukan karena aspek sosial dan materi saja, melainkan jadi sendiri kan warna perempuan kita kasih sesuai dengan mencermati rekam jejak Profesor Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara MHW SDMT IPM ASEAN. Saya yakin beliau akan membuatkan energi positif bagi khususnya Fakultas Teknik Industri serta masyarakat luas pada umumnya.
Pencapaian gelar profesor hendaknya tidak membuat jati diri kita berubah. Tidak harus benar-benar mempertimbangkan secara cermat akibat ucapan yang ditimbulkan. Terkadang kita perlu bertanya, apakah ucapan kita mendatangkan masalah bagi diri sendiri atau merugikan dan menyakitkan orang lain. Karena ucapan adalah cerminan pikiran dan pribadi seseorang. Oleh karena itu, seorang pribadi yang unggul adalah mereka mampu menjaga lisan dan tindakan dengan sebaik-baiknya. Ialah cendekia yang sejati dan mempunyai integritas pribadi. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya ingin menegaskan bahwa Umi aktif tidak hanya Umi aktif, kita akan lagi mengejar ketertinggalan dengan universitas lain baik nasional maupun internasional. Perbaikan tata kelola internal dan eksternal menjadi sangat penting. Peran guru besar menjadi sangat penting sebagai pelopor inovasi melalui pendidikan, riset dan penelitian serta karya besar untuk promotif Umi. Pengembangan teknologi informasi dan riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi syarat mutlak bagi majunya Umi. Saya berharap kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara HW STMTIP mampu berperan insya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komitmen dan konsistensi Umi telah terbukti dengan capaian prestasi yang baik. Dengan institusi Umi yang telah berprestasi unggul berdasarkan penilaian Bank PT Republik Indonesia. Dosen dan mahasiswa terus teruji dalam berbagai tingkatan konsistensi, baik lokal, nasional hingga internasional. Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan doa seluruh kita seperti ini. Alhamdulillah, Umi pada tanggal 15 Oktober 2021 meraih PTS terbaik dalam acara Identity 9 Sultan Baraja. Dan pada tahun 2022, Metric Ranking All University merilis 100 perguruan tinggi terbaik Indonesia. Dan alhamdulillah, Umi berada di posisi 79. Selain itu, Umi juga menempati peringkat posisi 98 perguruan tinggi Islam terbaik dunia berdasarkan nomor tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan bertambahnya guru besar Umi, maka tentu akan berperan dengan bertambahnya energi dan semangat baru untuk menunjukkan Umi sebagai embracing suara misteri ke depan, insya Allah. Terakhir, saya ingin titipkan kepada guru besar yang baru dan tentu juga diri saya sendiri sebuah firman Allah dalam surat Al-Qur'an ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusari kadaka nasi, wala tansi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena akan menjadi kebiasaan. Dan jagalah kebiasaanmu karena itulah karaktermu. Demikian sebutan saya. Bisa kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pakai remote. Sambutan Kepala LDT Wilayah 9 Sultan Batara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yang memuliakan Ketua Yayasan Wakaf Umi, yang saya hormati yang memuliakan Ketua Dewan Pengawas, yang saya hormati Bapak Rektor Umi dan para wakil rektor, para dekan,
Islam, para dosen dan sivitas akademi dan Universitas Muslim Indonesia. Yang saya hormati yang kemuliaan Bapak Komjen Purnawirawan Sapuri yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Terima kasih Pak. Yang saya hormati para anggota DPR yang sempat hadir, yang mewakili Kapolda Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Bupati Konawe Utara, yang saya hormati tim pemeriksa angkat kredit dosen Kemendikbudristek, ada Prof. Indah Sosialwati bersama Bapak Prof. Walidi, yang saya hormati pengurus dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia, para pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir, tentunya banyak sekali di sini tokoh agama, tokoh masyarakat Selatan, bahkan Indonesia yang hadir di acara ini. Tentunya yang kami hormati, yang kami banggakan dan yang kami cintai, Bapak Profesor Dr. Insinyur Syakir Sabara beserta keluarga, dan hadir sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kita panjatkan, karena hari ini insyaallah kita semua sehat, diberikan kesempatan untuk mengikuti acara yang luar biasa, acara yang sangat hikmat ini, yaitu pengukuhan Saudara Profesor Dr. Insinyur Syakir Sabara menjadi guru besar. Ini suatu yang luar biasa, gelar akademik puncak sebagai dosen. Prof. Syakir ini sebenarnya sudah lama di guru besar, tapi hanya menunggu pelantikan Prof. Basri sebagai rektor periode kedua. Ini mungkin kegiatan pertama Pak Rektor secara resmi langsung membuka Prof. Syakir ini luar biasa. Sehingga tentunya ini dengan adanya karyanya sebagai rektor periode kedua. Tentunya ini menjadi kebanggaan elit 9 dan tentunya kebanggaan dari Universitas Indonesia. Bertambah lagi SDM hebat dan unggul di Universitas Indonesia dan tentunya di elit 9. Tentunya keberhasilan ini ada hasil kerja keras, kerja luar biasa dari seorang Prof. Syakir, dan tentunya tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak dan sivitas akademika Universitas Indonesia. Beberapa waktu terakhir ini UI ini luar biasa, hampir setiap bulan mengukuhkan guru besar, dan tidak lama lagi mungkin 1-2 minggu ke depan muncul lagi guru besar lainnya. Ini sudah luar biasa. Dan saya yakin sekali bahwa terus menerus menolongkan guru besar. Tentunya kami dari LIPI menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Hadirnya berbahagia menyimak pidato ilmiah yang disampaikan Prof. Syakir tadi, kesemuanya sudah menyentuh aspek penyelesaian masalah. Ini luar biasa, dan kami sampaikan bahwa mencari guru besar itu sebuah amanah. Jaga itu Pak Prof. Syakir. Ini tugas yang berat, karena guru besar merupakan profesi yang harus bisa memberikan keteladanan. Tentunya sebagai seorang cendekiawan, guru besar harus bisa memberikan sumbangsi yang nyata dalam kehidupan manusia. Guru besar harus menjadi insan cendekia yang bisa menebar manfaat ke seluruh penjuru dunia. Dan jumlah guru besar ini juga
salah satu indeks kinerja utama dari perguruan tinggi. Dan dengan bertambahnya guru besar di UMI ini merupakan suatu pencapaian yang sangat baik. Tentunya kita sangat percaya guru-guru besar adalah orang-orang yang terpilih dan hebat yang insya Allah kini menjadi penjaga marwah kewibawaan akademik pendidikan tinggi kita. Semoga dengan bertambahnya guru besar ini, UMI di luar dikenal sebagai universitas yang memiliki para intelektual yang mampu menyumbangkan pikirannya untuk kepentingan nasional. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini untuk memajukan UMI, dan kami sangat berharap akan muncul guru-guru besar yang lain untuk bisa mengikuti apa yang sudah didapatkan. Harapan kami agar gelar sebagai profesor hendaknya tidak membuat jati diri berubah. Harus tetap rendah hati dan tetap terus berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengabdikan segala ilmu yang dimiliki sebagai jalan untuk mensejahterakan dan memuliakan kehidupan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat Prof. Zakir. Insya Allah senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dalam menjalankan amanah yang luar biasa ini. Teruslah berkarya untuk negeri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Bagimu Negeri. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya berada di Pasar Lakesi di Jalan Lasindrang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Nah, saat ini juga saya ingin mengecek harga-harga bahan pokok di Pasar Lakesi ini menjelang Idul Adha ya, Tribuners. Nah, ini sekarang saya sudah berada di salah satu dagangan warung di salah satu kios pedagang ya. Nah, ini kita mau cek harga bahan atau khususnya cabai ya, Tribuners. Bu, ini cabenya naik tidak, Bu? Cabai naik. Cabai kecil iya. Berapa itu, Bu, sekarang? 1 kilo. Kemarin sempat turun, Bu? Tidak. Oh, enggak turun. Terus. Oh, berarti stabil di harga 70, Bu, Di. Sudah berapa lama ini, Bu, 70 harganya? Sekitar 3 mingguan. 3 mingguan bertahan, Budi. Ini kenapa ini, Bu? Kenapa mahal cabai? Tahu, mungkin faktor cuaca. Faktor cuaca. Kalau pasokan iya, Bu? Pasokan ada di normal. Normal, jadi pasokan dari mana ambil, Bu? Di pasokan. yang rekan di. Kalau cabai besar ya, Bu? Cabai besar sekarang Turun. Dulu berapa, Bu, kemarin? Kemarin 45. Oh, sampai 45, Di. Tembus 45. Sudah turun nih, Budi. Iya. Kalau bahan-bahan pokok lain kayak bawang katanya Merah sekarang 70 1 kilo, Di. tapi dia bawang 5. Bawang Bima. Oh, kalau kayak bawang biasa? Kalau yang rekan Ya. sekarang 65. Itu naik, Budi, karena berapa itu, Bu? Dulu kemarin. Dari harga normalnya kadang 30. Oh, kalau bawang putih ya, Bu? Murah 25. 25. Enggak naik, Ji. Kayak jadi. Kalau bahan-bahan kayak yang lain, kentang, wortel Kentang juga sudah naik. naik. Biasanya 15.000, sekarang sudah 16. Oh, 16. Sedikit ya. Kalau wortel ya, Bu? Wortel sama Normal. Tomat? tomat 15.000. Oh, naik apa? Naik sedikit, Di. Dari harga 8.000. Oh, 2 kali lipat naiknya, Budi. Oh, tomat, Di. Iya.
Ini kenapa ini Bu banyak barang-barang naik? Mau Idul Adha kapan? Nah, Sudah 1 bulan. oh, nah 1 bulan terakhir Budi. Oh. Kayak biasa kalau Idul Adha Bu, itu barang-barang pokok naik. Ya, sudah diperkirakan kalau hari raya Tetap pasti dinaik di Budi. Ah, iya. sudah begitu memangnya. Siklusnya Budi. Nah. Bu siapa ini Bu Nova di? Ah iya Bu Nova. Terima kasih Bu Nova. Nah, Tribuners seperti itu salah satu wawancara kita dengan Ibu Nova, salah satu pedagang di pasar Lakesi Parepare Tribuners. Nah ini suasana di pasar Lakesi Tribuners di salah satu bagian ya, hanya ini satu bagian, masih banyak di bagian lain yang juga masih, maksudnya pasar Lakesi ini luas, jadi ini ada salah bagian. Tentunya seperti yang kita dengar tadi, beberapa harga bahan pokok, misal cabai atau cabai, tomat dan bawang naik drastis lumayan. Khususnya cabai sudah 3 minggu terakhir cabai berada atau masih pedas ya, masih berada di harga 70.000 1 kilo. Ini kita akan coba tanya juga. Iya Tribuners, menjelang Idul Adha tadi ini kata Ibu Nova juga memang biasanya naik. Nah, coba dengan salah satu tempat lain kira-kira. Bu, mau tanya-tanya harga cabai Bu, boleh? Harga cabai ini naik ya atau 70? Oh, masih 70 Budi. Lama ini 70. Berapa lama itu 70? 15 hari di. Ini cabai kecil itu Budi. Kalau cabai yang besar ini keriting pada. Nah, kalau cabai keriting berapa harganya Bu? 1 kilo di. Itu naik stabil atau turun? Naik. Oh, kemarin 30 di, normal 30 di. Kalau cabai besar ya Bu? Cabai besar 30. Oh, turun di. Ini Ibu ambil dari mana ini Bu? Ada Hendrika, ada Makassar. Makassar. Tomat naik juga beda Bu? Tomat berapa tomat? Tomat 15.000 per kilonya. 1 kilo? Per kilo segini. Dulu kemarin berapa Bu? 10.000 di. Oh iya. Bawang juga naik beda Bu? Apa lagi Bu? Berapa? Kenapa mahal sekali Bu ini? Kenapa bisa? Pasukan kurang di. Dari mana kalau bawang kita ambil ya? Dari mana? Hendrika. Ini yang bawang Hendrika dan dikirim juga ke Kalimantan, makanya kurang kapang. Oh gitu di. Bawang merah di. Berapa lama mina ini bawang merah Bu? 1 bulan apa 1 minggu Bu? Lewat minggu di 1 bulan di. Wih. Ini kenapa naik ini Bu barang-barang? Apa mau jelang Idul Adha? Pasokan. Cuaca juga. Lain sehari lah, setengah kilo kamu. Jadi Tribuners ini Ibu salah satu pedagangnya juga wawancarai terkait harga-harga bahan pokok, terkait harga cabai yang naik, cabai keriting juga stabil di harga 50-60 ribu. Kemudian hanya cabai besar yang mengalami penurunan. Kemudian Pak, ini mau diapa ini Pak? Beli buat Kemudian dibawa di kapal. Oh, buat di kapal di. Bagaimana ini Pak? Perasaan tak? Kalau harga cabai. Siapa nama tuh Pak? Bahar di apa kerja tak? Jual nih juga. Oh, teman jual. Oh, jual nih. Ibu siapa lagi nama tuh Bu? Nurti Adi. Iya Bu, makasih Bu. Tribuners.
harga-harga cabai dan juga ini kebutuhan pokok ya masih naik dan masih stabil di angka 70 ribuan. Nah, Tribuners, menjelang Idul Adha ini memang sudah diprediksi bahwa beberapa bahan pokok itu mengalami kenaikan harga. Kemudian salah satu faktornya juga itu antara lain pasokan dan juga cuaca yang tidak menentu. Ya, ini hal yang dikatakan sama pedagang ini ya senada dengan apa yang dikatakan dari Dinas Perdagangan ya, bahwa faktor cuaca menjadi alasan kenapa harga-harga kebutuhan pasar ini naik. Benar, ini di bagian luar pasar juga ada tentunya aktivitas pertukaran di luar pasar ini. Seperti yang kita lihat, jadi seperti yang kita tahu ya, harga bahan pokok di Pasar Lakesi ini di Jalan Lasingrang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Ini begitu ya, Tribuners. Kondisi di luar pasar ya, Tribuners, masyarakat terus berdatangan, masih ramai, dan juga tadi kita sudah diberikan informasi terkait harga-harga bahan pokok di pasar. Tribuners, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari Pasar Lakesi, Kota Parepare. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, selamat pagi. Hari ini saya sudah berada di Pasar Utama Maros, dan saat ini saya akan bertanya kepada beberapa pedagang minyak goreng terkait dengan aturan isu pembelian minyak goreng yang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tribuners, penasaran seperti apa? Mari kita cari pedagangnya. Ya, memang Tribuners, polemik minyak ini sudah terjadi beberapa waktu belakangan, mulai dari yang harganya melonjak tajam, kini pembeliannya dibatasi dan juga harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, Pak. Pak. Oh, tanya Pak. Kan ini ada isunya. Mana Pak? Nggak kelihatan Pak. Iya Pak. Ada isunya ini, kalau misalnya beli minyak itu harus pakai Peduli Lindungi, Pak. Apa? Peduli Lindungi. Yang pakai nomor NIK? Iya, pakai nomor NIK dan juga Peduli Lindungi. Belum dapat ya? Di Maros ini belum ya, Pak? Belum, Dik, kalau harga. Tapi jika sampai itu diterapkan, bagaimana menurut? Apa itu? Kan kalau pakai Peduli Lindungi, apa ribet atau bagaimana?
kalau misalnya kita mau beli minyak itu harus pakai aplikasi Pak. Ada namanya Peduli Lindungi, diperlihatkan ke pedagang. Wah, enggak tahu sih. Iya, kalau misalnya itu terjadi Pak, bagaimana menurut pendapat tak sendiri bagaimana? Kalau saya sebagai penjual tuh yang tidak tahu begitu, baik nggak bisa. Ribet ya Pak? Iya, nggak bisa. Ribet di? Karena seperti macam saya tuh, Ya. kurang di HP. Oh, Nah, jadi pasti apa namanya tidak tahu. kesulitan di. Iya. Terus Pak, untuk harga minyak goreng sendiri sekarang berapa Pak? Per kilonya sekarang 19 lah. Itu minyak curah. Kalau minyak kemasan? Saya kirakan sekarang 25 25 per liter. per liter. Oh iya Pak. Tapi sekarang ada pembatasan tidak Pak? Kalau sekarang ini alhamdulillah tidak ada yang kurang. Sudah tidak ada lagi ya. Terus tadi kalau misalnya betulan dipakai itu aplikasi Peduli Lindungi, Bapak kurang setuju di? Saya kurang karena Kurang. saya tidak tahu. Karena penggunaannya sulit ya Iya. Pak. Dan itu juga pasti ribet kan, mau bayar apa segala macam. Oke, sudah. Atas nama siapa Pak? Pak Abbas. Mana semua teman? Ini aja dulu Pak. Oke, saya jalan lagi Pak Adi. Ya, Tribunaris. Penjual bubur tidak gitu. Nah, Tribunaris, setelah tadi pendapat salah satu pedagang yang mengatakan kalau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan juga NIK dalam pembelian minyak itu cukup memberatkan seperti itu, apalagi pedagang di pasar ini katanya masih agak gaptek begitu Tribuners, sehingga kalau misalkan harus menggunakan aplikasi untuk pembelian itu rasanya cukup merepotkan. Kita akan mencari pedagang. Panas katanya Tribuners. Ini oh Kak bertanya Kak. Tanya lagi ya, bukan jodoh ditanya Kak. Iya. Saya juga nggak bisa kalau itu. Saya juga nggak bisa Kak. Enggak bahaya kalau jodoh, rawangnya orang. Jodoh juga boleh. Rawang jadi yang. Ih. Tidak jangan aja rawangnya orang jadi yang. Anu pakai dulu Pak. Telur tak. Ada yang marah deh. Ih. Iya, penting Rido. Ih. Kalau dari Rido. Nah, ini Tribunal sekarang sebelumnya itu sempat langka minyak goreng, sekarang sudah melimpah, namun ada regulasi baru lagi yang akan dikeluarkan seperti itu mengenai penggunaan Peduli Lindungi dan juga NIK untuk pembelian minyak goreng. Kita akan mewawancarai salah satu pedagang lagi, namun dia sedang sibuk. Banget. Kasih. Ada lagi apa? Ada itu mana? Ini yang wawancara ini. Rawang istri. Berapa selingkuhanmu? Wow. Nah, Tribuners sekarang kan sudah melimpah nih stok minyak goreng. Nantinya akan ada aturan lagi terkait pembelian Peduli Lindungi. Akan seperti apa pendapat pedagang? Kita akan bertanya. Iya. Apa? Lebah. Nah, Tribuners, sekali lagi saya katakan, ya, Pak, sini kita dulu Pak. Pakai masker jangan Mi. Jangan Mi Pak. Kita mau pasang masker tak. Iya, karena tahu kita. Dari tadi semua nanti ketemu di jalan. Nanti saya sapa Ge kalau ketemu lagi Pak. Bagaimana tahu panggil WO dari tadi siapa itu nih? Pak, pernah sudah dengar berita kalau misalkan nanti beli minyak itu harus pakai Peduli Lindungi sama NIK. Bagaimana itu Pak? Iya, pernah dengar. Iya, bagaimana? Tadi pagi saya dengar di berita. Iya, pendapatnya itu bagaimana Pak? Kalau pendapat saya sih sejujurnya ya sebagai pedagang sangat mengganggu dan sangat menjengkelkan dan sangat tidak perlu diadakan yang seperti itu. Panjang ya, Iya, sangat. tidak usah diadakan. Kenapa itu? Membingungkan bagi masyarakat kecil, terutama ibu-ibu yang Iya. tidak tahu pakai gadget loh. Iya. Terutama bapak ini. Sangat tidak perlu apa ya istilahnya, merugikan masyarakat. Peraturan yang sangat apa?
peraturan yang sangat membebani, ribet sekali. Bisa juga mengurangi minat orang untuk beli tadi. Iya, terlalu ribet, terlalu banyak peraturan. Tapi sekarang memang pembeliannya dibatasi enggak, Kak? Enggak dibatasi. Tapi sampai sekarang Pak belum ada sosialisasi sampai ke sini. Belum ada. Belum ada Cuma ya? di televisi sudah ada, toh? Iya. Sudah rame di TV. Sudah rame ya di TV. Sudah rame di televisi, cuma di sini. Kalau saya pribadi, nggak usah. Nggak usah ya? Ribet saja. Bikin kacau pembelian kalau begitu. Bikin, iya. Peraturan yang dia ada yang sangat membandingkan. Sebenarnya itu tidak perlu ya. Tidak perlu sekali. Kenapa sih ada seperti itu? Iya. Sudah tahu penduduk sudah susah, tambah susah lagi pakai aplikasi yang seperti itu. Kan sekarang juga sudah tidak ada lagi. Untuk jual beli karena kita download aplikasi lagi. Kan sekarang juga sudah tidak ada penimbunan seperti yang sebelum-sebelumnya waktu langka ya, Pak. Ada sekarang penimbunan. Ya sekarang sudah tidak langka lagi. Sudah banyak, biar di mana juga bisa. Sudah tidak. Berapa itu, Pak? 25. Dulunya waktu langka ini 35. Yang mana nih? Yang botolan kayak gini. Berapa liter itu, Pak? 1,5 liter. 1,5 liter. 25 ya? 25? Iya. 12. Kalau misalnya yang kemasan berapa? 46. 46. 48, 50, 53. Itu sudah turun dari sudah turun dari harga 70 dan 5. Oh, turun, Dek? Iya, turun. Oke. Sudah. Sudah bisa mandi minyak. Ya, garis bawah itu sangat menjengkelkan. Sangat apa istilahnya? Pak, selain minyak apalagi harga? Pak, apa lagi? Harga sembako yang naik apa saja? Alhamdulillah sembako pada naik sekarang. Kok alhamdulillah? Mau mengeluh juga, tidak ada yang bantu. Apanya yang naik? Apa saja yang naik? Karena penting ini. Oke, siap. Tugas kan cerita. Ya, cocok. Ya, 12. Iya. Iya, jangan. 7.000. 7.000. Banyak cepat. Harga minyak, harga apa saja yang naik? Harga bawang. Bawang, apalagi? Ini asam. Oh, sama? Sama terigu apa segala macam. Iya, berapa kenaikannya? Sekitaran. Kalau bawang dari harga berapa, naik berapa? Kalau bawang dari harga 25 menjadi 60. Ini drastis. Bawang merah? Banyak yang pingsan gara-gara bertanya. Bawang apa lagi? Bawang putih? Bawang putih enggak. Stabil harga bawang putih. Asam? Asam lagi. Berapa? Dari harga 20 ya asam menjadi 30. Per kilo? Per kilo. Nah, terus kalau terigu? Terigu juga naik dari harga 10 menjadi 12. Wow. Tapi katanya mau naik lagi terus. Sampai? Sampai berakhir perang Ukraina Rusia. Serius? Berpengaruh dari sana gandum. Oh iya. Terus kalau gula? Gula naik juga. Berapa? Dari harga 11 menjadi 12. Oh iya, ini salah satu penyebabnya apa? Karena mendekati bulan Idul Adha kah atau apa? Bukan mendekati. Apa? Pengaruh global ini. Global dunia toh. Iya. Ekonomi lagi kacau. Gara-gara perang Rusia Ukraina. Tapi prediksinya masih akan terus naik sampai kapan? Mudah-mudahan ya terus sih. Kok ketawa? Enak di pedagang ya. Enggak semua. Karena meskipun naik modal bertambah untung tetap segitu. Oh, begitu. Nah, tidak ada enaknya. Kalau sudah ada pembeli-pembeli enggak yang mengeluh soal kenaikan harga ini? Mengeluh sekali. Tapi meskipun dia mengeluh tapi juga dia beli karena bahan kebutuhan. Terutama ini bapak sering mengeluh tapi dia juga beli. Iya karena juga bapak ini pemakai. Coba tanya bapak kalau udah percaya. Kak, kalau misalnya semenjak kenaikan harga bahan pokok ini ada penurunan omset tidak atau malah meningkat? Alhamdulillah seperti biasa. Seperti biasa ya, belum enggak menurun, enggak meningkat juga. Oke. Atas nama siapa, Kak?
selesai. Iya. Siapa nih nama gitu? Lupa. Ramli. Zainal. Iya, saya saja sih. Terima kasih Kak. Iya. Oke. Diambil gambar di atas. Oh. Iya. Pak, saya sebagai pembeli saya mau minta tanggapannya. Bisa enggak? Yang soal penggunaan nik untuk pembelian minyak goreng sama minyak goreng itu bagaimana? Pembelian minyak goreng? Iya, sudah ada beritanya kan tersebar di TV-TV juga. Iya. Tadi saya dengar. Iya, bagaimana Pak? Bagaimana Dek? Mau naik lagi, baru-baru naik. Kenapa harus naik lagi? Ini bukan kenaikannya ini Pak, soal kalau misalnya kita mau beli harus pakai Peduli Lindungi dan juga nik aplikasi begitu Pak. Saya tidak mengerti. Tidak mengerti ya, yang menurutnya cukup memberatkan ya penggunaan aplikasi itu. Kami tanya komentar Iya, digital. itu mau kita tanya. Kita sebagai pembeli Pak. Ini sebagai pedagang kita pembeli. Kalau saya kan pemakai. Iya. Ya biasa-biasa saja. Ikut saja dengan harga sekarang. Karena meskipun mahal kita beli. Iya Pak. Ya meskipun naik harganya kita beli karena itu kebutuhan. Iya kebutuhannya Pak. Tapi kalau misalnya ada harus persyaratannya seperti harus pakai aplikasi untuk beli itu bagaimana Pak? Dia kayak kita perlihatkan aplikasi ke penjual baru bisa dikasih barangnya begitu Pak. Begitu Pak sistemnya. Oh iya. Iya Pak. Iya. Sekian Tribun News, laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terjadi perselisihan itu biasanya gini. Kenapa terjadi perselisihan? Karena ada yang menginginkan nafar awal, ada yang menginginkan nafar sani. Nah, biasanya begitu Pak. Jadi keputusannya kembali ke ketua kloter dengan pembimbing. Apapun yang diputuskan oleh ketua kloter maupun pembimbing, itulah yang kita ikuti sama-sama. Iya, saya kira kan kita paham bersama bahwasanya segala bentuk kerjasama itu, segala bentuk kekompakan itu, insya Allah kloter 15 akan melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Kemudian tentunya kembali ke tanah air dengan semuanya menyandang haji yang mabrur. Yang ketiga, kembali mengingatkan bahwasanya bapak-bapak di samping jamaah haji asal Papua, tapi ketika sudah ada di Mekah, bapak-bapak adalah duta-duta negara, duta bangsa. Jadi tentu segala sikap, segala perbuatan itu akan dinilai oleh negara lain. Jadi mohon segala bentuk aktivitas di sana tinggal lagi itu kembali dijaga. Jangan sampai akibat perbuatan kita maka jamaah haji Indonesia secara menyeluruh dicap oleh bangsa lain. Ya karena kan Bapak duta. Dan Indonesia dari dulu terkenal bahwasanya jamaah yang tertib, kemudian jamaah yang tidak pernah berjuta aneh-aneh di sana. Ya. Pesan berikutnya adalah kembali jaga kesehatan. Ya, saya dengar di Arab Saudi kalau tidak salah di sana cuaca sudah mencapai 50 derajat ya. Ya tentunya banyak-banyak minum air putih, banyak istirahat. Tapi tentu jangan istirahat total juga karena dari Mekah ini kan harus kita berbanyak ibadah Pak. Berbanyak ibadah. Ya mumpung kita mendapat panggilan karena setelah ini kalau misalnya mau mendaftar kembali mungkin 28 tahun baru berangkat Pak. Ya, jadi ada kesempatan ditakdirkan untuk memenuhi panggilan Allah, makanya pesan kami ya beribadahlah secara maksimal. Saya kira demikian sambutan pelepasan kami. Insyaallah kloter 15 asal Papua berangkat 393 orang. Kembali nanti juga jumlahnya 393 orang. Amin.
dan wajah-wajah bapak-bapak ibu yakin bagi saya akan semuanya menyatakan haji termabrur. Ya, saya kira demikian program kami, dan selanjutnya saya atas nama PPIH melepaskan jamaah kloter 15 asal Provinsi Papua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi terbenar sambutan dari Bapak Fakur Rahman. Cara selanjutnya pembacaan talbiyah dan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Hasan Basri MH. Adanya di kami harapkan kepada jamaah yang dulu ada yang keluar, karena kita mau berdoa ini, mudah-mudahan perjalanan kita lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Bapak Ibu jemaah calon haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama berdoa, beristighfar dan bertarbiyah. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tanah suci Mekah mendapat pengawasan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan rukun wajib haji dengan baik, insyaallah, dan kembali ke tanah air selamat, dan insyaallah mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Oleh itu mari kita beristighfar, bertarbiyah dan berdoa diikuti oleh seluruh jamaah. Sebelumnya kami persilakan untuk berdiri. Ya, ikuti saya. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi وأتوب إليه. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك
caleg yang bisa masuk, karena Golkar ini kita buka. Siapa saja mau berkontribusi untuk masuk caleg provinsi, silahkan tanpa mahal, tanpa biaya. Kembali ke provinsi tadi, kan di khususnya untuk gubernur ada 2 tokoh besar di Golkar. Salah satunya ada IAS, ada Tokompawe, dan ada NH. Nah, bagaimana melihat peluang ketiganya? Saya kira kalau untuk kita di Kabupaten Bulukumba, khusus Partai Golkar Kabupaten Bulukumba, kami melihat karena jelas bahwa Golkar itu maksudnya jelas, setiap calon ketua Partai Golkar Provinsi Selatan, insya Allah itu yang diusung jadi gubernur. Karena hari ini kita memiliki pemimpin Tokompawe yang punya track record dan handal, dan saya yakini bahwa kemampuannya, karena beliau ini adalah ketua DPD 1 Partai Golkar Selatan, insya Allah kita Golkar Bulukumba mendukung Tokompawe, mendorong untuk maju di 2024 karena dia adalah ketua kami. Persoalan ada yang lain itu wajar lah, karena setiap ada perebutan itu, namanya juga Partai Golkar itu banyak orang mencintai Golkar. Tapi kembali lagi secara organisasi, kita ini samit nama tanah, pemimpin kita, tentu itu yang harus kita sama-sama dukung bersama. Dan Golkar Bulukumba komitmen dan konsisten. Bagaimana kita menanggapi isu musyawarah yang sekarang ini menjadi pembicaraan, Pak? Oh iya, mengenai musyawarah daerah luar biasa yang di pemberitaan media saya lihat ada di luar. Kalau kita Partai Golkar Bulukumba itu, ya itu hal biasa lah. Itu isu, jadi namanya juga isu. Lagian kalau isu begitu ya tergantung kita menanggapi seperti apa. Karena Golkar itu memang dinamikanya setiap hari berkembang terus. Dan yang kedua, kalau Golkar Bulukumba itu tidak menanggapi isu itu, karena yang bisa melaksanakan musyawarah dari luar biasa kalau ada pelanggaran yang luar biasa yang dilakukan Pak TP. Nah, kalau Pak TP menurut Golkar Bulukumba ini dan kesepakatan tadi, Bapak sudah on the track, sudah jalan sesuai dengan mekanismenya Pak TP ini, sehingga kami di Bulukumba mendukung full kepemimpinan Pak TP dan mendukung jadi gubernur 2024. Tidak ada yang lain. Ada yang lain. Jadi soal isu itu biasalah soal isu. Memang kemarin ada juga yang masuk dari Demokrat, Pak Iyas itu, tapi Pak Iyas adalah jadi ketua relawan Airlangga Hartarto. Tentu kalau relawan, bagaimana kita sebenarnya kita bagus, bagaimana kita sandingkan sehingga relawan juga bergerak, partai juga bergerak, sehingga bisa jadi kekuatan full untuk Partai Golkar merebut 2024. Ya, perbedaan ini relawan dengan Partai Golkar ini harusnya ini disatukan untuk memenangkan pertarungan. Tidak harus kasak-kusuk ini. Jadi opini isu itu ya kira-kira orang yang tidak suka Golkar aja yang beropini seperti itu. Ya, jadi langkah apa yang akan dilakukan Partai Golkar khususnya untuk persiapan pemilu 2024 ini? Nah, inilah langkah yang kita lakukan Partai Golkar. Konsolidasi ini, kita ini sudah menginstruksikan ke bawah semua menambah KTA baru untuk Partai Golkar, karena kami Partai Golkar insya Allah untuk pokarnya saja, ya kan, kita membutuhkan sampai 13.000. Ya. Dan ini sudah persiapan kita lakukan. Mana lagi menyangkut verifikasi kita kan harus lengkap dengan semua datanya dengan KTA. Kader-kader Golkar yang kader baru. Jadi pertemuan hari ini dengan berapa kader Golkar dan anggota legislatornya ini adalah pertemuan dalam rangka apa, Pak? Ya. Dalam rangka apa pertemuan hari ini, Pak, dengan pengurus dan kader Golkar di Bulukumba? Ini tadi rapat pleno diperluas. Jadi rapat pleno diperluas ini untuk menentukan kebijakan-kebijakan arah ke depan yang kita lakukan dalam kerangka menghadapi event politik 2024. Olehnya itu karena tadi di pleno diperluas ini dari pimpinan kecamatan, saya partai pendiri dan dirikan, termasuk teman-teman kita dari fraksi, ada Ibunda Jamina, ada Pak Juan Ditanda, ada Pak Asri Jaya. Kita sepakat semua
kita sepakat bahwa karena keputusan ini Rapimnas AHA jadi presiden, kita dukung full untuk di Bulukumba, dan insya Allah Pak Topan Pawe kita dukung full untuk jadi gubernur, ya, dan mendukung full dia jadi ketua DPD 1 dan merekomendasikan untuk segera mereposisi keputusan DPD 1. Ini untuk kehadiran IAS di Partai Golkar, bagaimana kita menanggapinya? Apakah ini akan menambah kekuatan ke depan atau bagaimana, Pak? Insya Allah, kalau ini dikelola dengan baik, sehingga insya Allah akan menambah kekuatan, karena beliau itu ada relawan, tentu bertambah lah, ya kan? Kalau ini satu padukan, insya Allah Golkar menang. Tapi ini perbedaan harus jadi satu, tidak harus kita kasar khusus. Jadi opini yang berkembang itu tentang apa, tentang mungkin kira-kira orang lain aja yang tidak suka dengan ini sehingga beropini seperti itu. Kalau kita di Golkar Bulukumba, opini itu tentang Musdaluf apa ya, sekedar kita tidak tanggapi. Itu orang-orang yang tidak suka dengan Golkar, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, siap. Baik, Tribuners, tadi mohon maaf kita, oh iya siap. Iya. Dari fraksi sendiri, Pak, bagaimana tadi untuk hasil pertemuan hari ini dengan beberapa kader dan pengurus Golkar ini, Pak? Ya, jadi untuk pertemuan hari ini di pleno diperluas, kami dari fraksi melakukan penguatan dan bersepakat sekaligus menyepakati yang menjadi keputusan partai hari ini, bahwasanya harga mati untuk Bapak Erlangga Hartarto itu harus didorong menjadi calon presiden 2024 dan Bapak Topan Pawe sebagai calon gubernur 2024 di Sulawesi Selatan. Saya kira. Bagaimana kalau kita melihat potensi Golkar ke depan terkait dengan calon presiden dari Pak Erlangga Hartarto? Ya, insya Allah, kalau menurut dari kami itu, karena kami dari pengurus dan fraksi semua, itu kita sudah sepakat dengan mencalonkan Pak Erlangga ini sebagai calon presiden. Dan kami semua sebagai pengurus ini dan fraksi, kemanapun perginya pasti mencari mensosialisasikan Pak Erlangga dan Pak TP ini. Ya tidak hanya di Kabupaten Bulukumba saja, biar di Sinjai dimanapun pergi asal ada kita temui, pasti kita membahasakan hal ini. Saya kira demikian. Dan insya Allah semoga Pak Topan Pawe dan Pak AHA ini nanti menang pada tahun 2024. Amin. Ini kita juga bersama legislator milenial Partai Golkar, Bapak Jondi Tandian. Bagaimana Pak Jondi? Ya. Iya, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah, seperti biasa Pak. Siap Pak Jondi, bisa di bagaimana perjuangan Pak Jondi ke depan untuk memenangkan Pak TP dan Pak AHA ini Pak? Jadi kita gaspol, khususnya anak muda di Kabupaten Bulukumba, kita sudah bergerak ke bawah mensosialisasikan khususnya Pak Erlangga Hartarto selaku calon presiden tunggal dari Golkar dan Pak Topan Pawe sebagai calon gubernur dari Partai Golkar. Ini sudah jalan sosialisasi kita, jadi ini sisa menunggu gas-gasnya saja, jadwalnya saja yang kita tunggu. Jadi digaskan Pak ya? Iya, gaspol. Gaspol. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Jondi. Terima kasih Bu. Mari Pak. Oh, Pak Sek. Ya, kita juga minta keterangan dari Pak Sekretaris DPD 2 Partai Golkar. Bagaimana, apa kabar Pak Sek? Alhamdulillah. Ya, bagaimana ini ke depan Partai Golkar Pak Sek untuk memenangkan Pak TP dan Pak Erlangga Hartarto Pak? Apa yang akan dilakukan Pak? Insyaallah saya sebagai sekretaris Partai Golkar senantiasa akan tetap pada koridor menjalankan aturan-aturan mekanisme Partai Golkar. Tentu saya tetap mengawal terkait dengan apa yang merupakan hasil Rapimnas, hasil Munas terkait dengan penetapan Pak Erlangga sebagai calon presiden dan Pak TP sebagai calon gubernur. Tentu dalam hal ini telah kita sosialisasikan sampai ke tingkat desa dan sampai tingkat lurah dan tingkat desa dan kelurahan dan sampai ke tingkat TPS yang kita telah bentuk pokar-pokar. Bahwa satu tujuan kita adalah bagaimana memenangkan Partai Golkar di 2024 dengan memenangkan calon presiden kita Bapak Erlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Siap. Terima kasih banyak Pak Sek. Baik Tribuners, itulah tadi kita minta tanggapan dari para pengurus Partai Golkar, ada dari legislator Golkar, kemudian ada Pak Ketua Golkar ini adalah
bentuk bagaimana memenangkan Partai Golkar di pemilu 2024 mendatang. Terima kasih banyak.